Indonesia Raya. Selamat datang Bapak Ibu semua. Saya berpantun membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, yang pasti semangat yang membara, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam acara sosialisasi budaya positif yang nantinya akan dibawakan oleh Ibu Nurmalia. Begitu kan Ibu? Iya. Adapun sosialisasi ini ditujukan sebagai pemenuhan tugas Ibu Nurmalia selaku CGP, calon guru penggerak angkatan 9. Jadi kita di sini berkumpul untuk menyaksikan apa itu budaya positif, begitu ya Bapak Ibu. Sholawat beriring salam juga mari kita hadiahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita telah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Jatmiko. Selamat datang Pak. Yang saya hormati Ibu Nurmalia selaku narasumber kita hari ini terkait budaya positif. Dan yang sangat saya banggakan Bapak Ibu peserta sosialisasi yang kelak kita doakan semua sehat-sehat, panjang umur, banyak rezekinya, dikaruniai anak-anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kalam dan memanfaatkan waktu yang ada, saya persilakan kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Jatmiko untuk memberikan sambutannya sekaligus membuka acara sosialisasi ini. Kepada Bapak saya persilakan. Saya berdiri aja ya. Baik, terima kasih kepada protokol yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk membuka acara ini. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Kita boleh bersama di sini dalam keadaan baik, dalam keadaan yang sehat. Semoga kedepannya kita juga tetap dalam keadaan yang baik dan sehat untuk terus bekerja dengan maksimal di dalam kegiatan kita sebagai guru. Bapak Ibu, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat kehadirannya Bapak Ibu sekalian di tempat ini untuk mendukung kegiatan dari salah satu rekan kerja kita, yaitu Bu Nurmalia, untuk kegiatan pada hari ini, yaitu pengimbasan modul budaya positif calon guru penggerak angkatan 9. Terima kasih buat kehadirannya dan terima kasih buat dukungannya. Jadi saya di sini berdiri mewakili dari Ibu Kepala Sekolah untuk membuka acara ini. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik. Kita juga antusias satu sama lain untuk memberikan dukungan, memberikan yang aktif dalam kegiatan ini, sehingga acara beliau ini bisa tercapai seturut dengan yang diinginkan di dalam guru penggerak. Maka dengan ini saya buka acara pengimbasan modul budaya positif untuk CGP yang dibawakan oleh Bu Nurmalia untuk angkatan 9. Kita buka acara ini. Demikian, semoga acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Jatmiko yang telah membuka acara ini dengan resmi. Selanjutnya acara ini akan kita lanjutkan dengan saya serahkannya mikrofon ini kepada Ibu narasumber, Ibu Nurmalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, dalam kesempatan ini
diwakili oleh Bapak Janiko selaku Wakil Kepala Sekolah SMP 1 Perbaungan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang telah hadir di ruangan ini dalam acara menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kalaulah tidak karena bulan, tidaklah bintang meninggi hari. Kalaulah tidak dengan izin Tuhan, tidaklah kita hadir di sini. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari yang dingin ini kita telah diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan sehingga kita bisa hadir di ruangan ini. Kemudian selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu, untuk mengambil keberkahan pada acara kita hari ini, mari sejenak kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita semua. Baik Bapak Ibu, di sini kami akan memaparkan tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini kita mau buat ice breaking, yuk Bapak Ibu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat. Buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam. Buat menara bikin. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Buat telinga licin. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Ya, masuk banyak. Baik Bapak Ibu, di sini sebelum saya menyampaikan tentang budaya positif, saya ingin membuat pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Bagaimana menurut Bapak Ibu, apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ya, silakan Ibu Neni. Terima kasih Bu. Penghukuman pada siswa itu tidak memberikan efek jerak pada siswa. Yang benar itu adalah kita harus memanggil siswanya, kemudian kita bertanya pada siswanya apa yang terjadi dengan dia. Kita diskusi tentang curahan hati lah. Kenapa kamu misalnya nih ya nggak buat PR, apa yang terjadi semalam? Kenapa nak nggak buat PR? Nah, mati lampu Bu. Ada solusinya nak. Apalah itu? Itulah PR-mu setelah pulang sekolah agar itu kan tetap bergerak, jadi tidak ada efek mati lampunya. Begitu Bu, dengan diskusi lah, penuh kasih sayang. Iya, terima kasih Bu Neni. Ada yang lain Bapak Ibu? Iya, silakan Ibu Maya.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau menurut saya, bisa tidak kita memberikan hukuman kepada murid? Kalau menurut saya itu tergantung Ibu. Tergantung ya, Bu. situasi dan kondisinya. Manakala murid itu sudah berulang melakukan, mungkin kegiatan pendekatan secara individu sudah, tetap kadang-kadang pelepasan juga Bu. Tapi menurut saya hukuman yang diberikan itu sebaiknya jangan hukuman fisik, hukuman yang membangun. Nah, bagaimana hukuman yang membangun itu? Nah, inilah tugas saya dan saya mau ingin tanya sama Ibu. Kira-kira ada nggak itu ya hukuman yang membangun gitu? Nah, jadi menurut saya Bu boleh. Nah, menurut saya boleh. Oke. Karena hukumannya membangun gitu. Iya. Terima Terima kasih Bu. Ya. Ada Bapak Ibu yang lain? Iya, Ibu Rami. Terima kasih buat kesempatannya. Iya. Di sini untuk poin nomor 1, bagaimana menurut Bapak Ibu, apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Menurut saya bisa Ibu. Dengan memberi hukuman, saya rasa siswa itu jadi disiplin, jadi takut dia Ibu. Ketika saya memberi hukuman, Iya. yang tadinya ribut jadi diam. Oke, terima kasih. Ayo, Pak Naldo. Terima kasih. Untuk poin pertama ini bagi saya, ya pandangan saya, menurut saya pemberian hukuman itu sejauh terukur memang bisa mendisiplinkan siswa. Kalau targetnya supaya anak-anak hidup disiplin, itu memang harus ada semacam reward and punish. Jadi memberikan hukuman itu membuat anak-anak juga mengetahui dengan jelas apa yang dilakukan kesalahannya, sehingga dengan memberikan hukuman tersebut anak tidak mengulangi lagi, dan itu membuat dia semakin disiplin dalam hidupnya, terutama dalam sekolahnya, dalam studinya. Demikian, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak JM. Berarti ini ada 2 jawaban ya. Hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Ada juga berpendapat memberi hukuman itu tidak bisa mendisiplinkan anak. Oke, kita simpan dulu ya Bapak Ibu jawabannya. Oke, pertanyaan pemantik yang kedua, bagaimana menurut Bapak Ibu, apakah pemberian hadiah juga dapat mendisiplinkan anak? Ya, Pak Ai. Sesuai dengan pertanyaan nomor 2, ini kita sudah terkondisi dari mulai anak masih kecil itu sudah tetap kita beri hadiah. Dalam hal apapun selalu kita beri hadiah. Itu termasuk faktor dari hasil didikan kita dari zaman dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, maunya kita bisa membedakan, melihat situasi dan kondisi yang bagaimana itu harus diberi hadiah dan tidak. Karena kalau sudah tergantung kepada hadiah, seterusnya dia berpikir apapun yang dilakukannya, kalau itu untuk yang terbaik bagi dirinya, tetap dia mengharapkan hadiah. Jadi dalam hal ini kita perlu melihat situasi, kondisi, dan usia dari si anak. Demikian. Iya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Ibu Pehan. Terima kasih Ibu. Kalau menurut saya pemberian hadiah ini dapat dilakukan, itu lihat situasinya atau hadiahnya apa. Tergantung hadiahnya ya. Tergantung hadiah. Kadang-kala hadiah itu kan nggak mesti juga dalam bentuk barang. Iya. Hadiah itu bisa juga aplaus misalnya, atau kita hadiah pujian ataupun berupa nilai, dan tidak harus selalu hadiah. Jadi saya juga setuju kalau pemberian hadiah dapat mendisiplinkan siswa. Memang itu tadi Bu, tergantung situasi. Tergantung situasinya. Iya, terima kasih Ibu Pena. Ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Hollywood. Oke, kita simpan dulu ya Bapak Ibu jawabannya. Nanti kita lihat. Pertanyaan pemantik yang ketiga, guru harus siapa? Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Guru harus mampu memberikan solusi
pada siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Silakan Bu SS. Terima kasih Bu Ana. Guru harus mampu memberikan solusi pada siswa yang bermasalah. Mungkin karena basic saya guru BK. Guru BK itu setiap ada anak bermasalah harus memandirikan siswa. Harus memandirikan siswa memecahkan masalahnya itu salah satunya memberi solusi. Solusi biasanya kalau di bidang kami harus dari anak itu sendiri. Tidak kita yang mengarahkan. Karena kalau kita yang mengarahkan kesannya jadi memberi nasihat. Jadi kalau kenapa terlambat? Karena motornya lama, Bu. Motornya lama. Kalau motornya lama, kira-kira jam berapa motor itu bisa lewat dari rumahmu? Jam sekian, Bu. Terus tidur bangunnya jam berapa? Jam sekian, Bu. Bisa nggak jamnya dipercepat misalnya? Dia kan berpikir itu biasanya, berpikir. Kalau misalnya selama ini kamu jam 6 bangunnya, kira-kira di bawah jam 6 bisa nggak? Kayaknya bisa, Bu. Kita tengok ya seminggu ini, gitu kan? Kalau ada perubahan, kita akan jumpa lagi. Seminggu kemudian kita jumpa ya, nak. Solusi yang diberikan ini bisa nggak dijalankan? Itu menurut basic kami guru BK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu SS. Berarti kalau basicnya guru BK, dia tidak setuju kalau guru yang memberikan solusi pada siswa yang bermasalah, tetapi muridlah yang harus mandiri mencari solusinya. Gitu ya Bu? Oke. Silakan. 3, guru harus mampu memberikan solusi pada siswa yang bermasalah. Setuju nggak Bapak? Kalau ditanya setuju ya pasti setuju lah Bu. Setuju ya Pak. Alasannya apa? Karena kan namanya juga guru itu bagian dari tugasnya. Apabila siswa tadi bermasalah pasti terganggu dalam perkembangan dia pada waktu belajar. Itu kan menjadi sesuatu yang membuat dia tidak maksimal gitu dalam pelajarannya nantinya. Nah, kalau siswa yang bermasalah ini kita harus tahu dulu pertama apa yang menjadi permasalahan dia. Kalau yang tadi dibilang ibu itu tadi, misalkan contohnya terlambat, ya saya setuju dengan yang dikatakan oleh ibu. Bagaimana siswa tadi menyelesaikan masalahnya itu dengan cara berpikir. Dia mencari tahu sendiri bagaimana cara dia menyelesaikan masalah tersebut. Tapi peran guru tadi adalah sebagai fasilitator ya. Itu saja sih menurut saya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Pak Roni. Ada tambahan lagi Bapak Ibu. Jadi tadi menurut Pak Roni, dia setuju kalau guru itu yang memberikan solusi pada siswa yang bermasalah. Ya, Ibu Maya. Silakan Ibu Maya. Terima kasih Bu. Kalau menurut saya, setuju tidak kita sebagai guru memberikan solusi pada siswa yang bermasalah? Saya pikir kalau dibilang setuju tidak setuju, ini 50-50 Bu. Ada kalanya saya setuju, ada kalanya saya tidak. Tapi yang terbaik menurut saya, bagaimanalah kita membuat anak itu mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena tidak selamanya kita ada di dekat ataupun di samping dia. Jadi kita harus punya trik bagaimana membekali anak untuk punya kemampuan, kompetensi menyelesaikan setiap tantangan, hambatan, masalah sekalipun di dalam kehidupannya. Jadi masalah yang perlu kita kasihkan solusi itu apa? Masalah kasih sayang. Nah, itu perlu. Ya kan? Itu perlu kita carikan. Kalau masalah-masalah yang lain, kita kasihlah
kayak mana pancingnya ya Bu ya, supaya dia kelak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Maya yang telah memberikan tanggapannya. Menurut Ibu Maya tadi 50-50 dalam memberikan solusi. Terkadang kita sebagai guru perlu juga memberikan solusi. Terkadang memang anak itu dituntut untuk mandiri, untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi yang perlu dikatakan Bu Maya tadi, yang perlu dikasih anak-anak itu adalah kasih sayang. Saya sependapat Ibu. Oke, ada Bapak Ibu yang lain mengasih tanggapannya? Oke, kita simpan dulu ya komentar dari Bapak Ibu guru. Selanjutnya yaitu guru berperan sebagai teman. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah kita bisa guru ini berperan sebagai teman terhadap peserta didik kita? Ya, silakan Bu Betty. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan nomor 4, guru berperan sebagai teman. Kalau menurut saya dan pengalaman saya di sekolah itu selalu Bu, itu saya sangat setuju supaya siswa guru itu selain dia sebagai mengajar tentang mata pelajarannya masing-masing, dia kalau boleh itu dia mempunyai kemampuan dan dia terbuka hatinya sebagai teman kepada siswa-siswanya. Tapi dengan kata lain, bertemannya itu harus dengan yang positif gitu. Jadi kita harus bisa menerima apa yang ingin diceritakan siswa itu. Karena sering saya juga mengalami seperti itu. Siswa itu bercerita, Bu, orang tua saya nggak adil Bu, orang tua saya seperti ini, jahat Bu. Nah, dia menceritakan segala unek-uneknya dalam hatinya itu. Itu bagus sekali dia bercerita kepada guru-gurunya, pada bapak ibu gurunya di sekolah, supaya bapak ibu gurunya juga bisa memberikan jalan keluar yang baik, pasti memberikan yang motivasi dan jalan keluar yang baik buat anak itu. Untung saja dia menganggap gurunya itu sebagai teman, sangat beruntung. Saya sangat setuju. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Betty. Di sini jika guru berperan sebagai teman, akhirnya anak-anak itu tempat curhat ya Bu Betty ya. Persoalannya selalu diceritakan sama kita, baik itu yang di rumah maupun dengan teman-temannya yang lainnya ya. Iya, Bu Betty sangat setuju kalau guru berperan sebagai teman. Iya, gimana tanggapan dari Bapak Ibu yang lain? Silakan Pak Ali. Nah, ini kalau saya lihat ini Pak Ali ini adalah guru idola. Jadi yang pertama, sebelum guru itu berperan sebagai teman, dia itu kembali ke keluarga dia, kepada sebagai bisa nggak dia berperan dulu sebagai teman bagi anaknya sendiri. Jadi sebelum ke sekolah, dari keluarganya sendiri untuk anaknya bisa nggak dia berperan sebagai teman. Kalau dia sukses dalam melaksanakan sebagai teman tadi dalam keluarganya sendiri, terutama untuk anaknya sendiri, nah itu bisa juga sukses di sekolah. Artinya muridnya juga dianggap sebagai teman. Tapi kalau di keluarga juga dia nggak bisa berperan sebagai teman bagi anaknya sendiri, ya otomatis di sekolah nggak bisa. Nah, jadi tergantung dan kembali ke guru itu, apakah bisa dia menganggap dirinya sebagai teman bagi anaknya sendiri atau tidak. Nah, jadi kembali ke peran dia di dalam keluarga dia sendiri. Demikian. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Iya, silakan Pak Naldo. Ini yang masih muda-muda ini. Terima kasih untuk waktunya. Saya rasa guru berperan sebagai teman. Saya setuju karena guru selain sebagai seorang pengajar, guru juga harus bisa menempatkan dirinya sebagai teman, di mana setiap murid yang kita hadapi memiliki kepribadian masing-masing, dan di setiap kepribadian murid masing-masing memiliki masalah yang berbeda-beda. Nah, disitulah guru menempatkan dirinya sebagai teman, agar di mana murid merasakan ada tempat bahan pengaduan dia, bahan tempat mencurahkan permasalahan dia, sehingga murid bisa mendapatkan suatu solusi dari permasalahan kepribadian yang dihadapinya. Maka disitulah guru berperan sebagai teman untuk seorang murid. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Naldo.
Menurut Pak Nando, dia setuju kalau guru itu berperan sebagai teman. Baik Bapak Ibu, ini adalah terima kasih Bapak Ibu yang sudah ngasih jawaban dan komentarnya tentang pertanyaan pemantik. Nah, Bapak Ibu, ini nanti akan kita bahas di dalam sesi ini tentang disiplin, kemudian tentang memberikan solusi dan yang lainnya. Oke? Untuk menjawab pertanyaan pemantik tadi, di sini kita akan membahasnya yaitu tentang budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu apa itu budaya positif? Ya Bu, budaya positif itu adalah kebiasaan yang selalu dilakukan, kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang baik yang biasa kita lakukan ya Ibu. Iya. Oke, bagus. Ada lagi tambahan Bapak Ibu budaya positif? Iya, Ibu Rami, silakan. Ya, terima kasih Bu, menambahi yang disampaikan oleh Bu PS bahwa budaya itu merupakan suatu kegiatan yang biasa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari secara terus-menerus sehingga sudah menjadi suatu kebiasaan dan budaya melekat jadi akhirnya dalam diri kita, karena kebiasaan itu dilakukan setiap hari dan terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup panjang. Iya, terima kasih Bu Rami, super sekali jawabannya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan apa itu budaya positif? Baik, mungkin sedikit menambahkan, Ibu, terima kasih. Budaya positif, kalau kita melihat dari segi etimologisnya bahwa budaya itu kan budi dan daya, jadi dia diangkat dari satu pemahaman manusia untuk melakukan sesuatu itu dilatar belakangi dengan hasil pemikiran dan hasil ekstraksi yang ada dalam hatinya. Jadi saya setuju, saya lihat bahwa budaya positif itu sesuatu yang dilakukan dengan kesadaran penuh untuk bertindak, berlaku secara positif. Nah, dengan demikian maka budaya positif itu sebetulnya bisa itu sebagai satu keturunan diturunkan. Kita tahu budaya itu di masing-masing daerah itu diturunkan oleh leluhur-leluhur kita, itu hal yang sangat baik, hal yang sangat bagus diturunkan, nilai-nilai luhur itu diturunkan. Dan ada juga yang kita buat, kita ciptakan sesuatu yang positif. Nah, jadi budaya positif dalam hal ini menurut saya sesuatu yang dilakukan terus-menerus, sesuatu yang dilakukan secara kontinu dan itu diterapkan dalam kehidupan seseorang sehingga dia mempunyai karakter kedepannya, kebiasaan dan menjadi bagian dalam hidupnya menjadi karakter yang baik dalam setiap perilaku setiap langkah hidupnya. Saya kira demikian, terima kasih. Iya, terima kasih Pak JM. Iya, tadi Bu Maya yang mau ngasih. Terima kasih Bu, karena saya guru bahasa, saya menyikapinya dari sudut bahasa. Iya. Sepertinya tadi Pak JM juga sudah menyampaikan secara etimologi. Nah, kalau budaya berdasarkan bahasa itu berarti sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, ya kan Bu? Jadi budaya itu menurut saya kebiasaan. Kalau positif itu berarti sesuatu yang baik. Jadi budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan yang baik yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita lakukan di satu tempat dimanapun kita berada. Itu saja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, di sini untuk budaya positif yaitu kita melakukan sesuatu kegiatan yang bernilai baik dan itu akan melekat kepada diri anak menjadi nilai-nilai nanti ke depannya sama anak-anak kita. Dan penerapan nilai-nilai itu tidak hanya pas saat sekolah, tapi mereka itu menerapkan nilai-nilainya nanti sampai mereka ke perguruan tinggi atau sampai akhir hayatnya. Walaupun mereka sampai ke luar negeri belajarnya, namun nilai-nilai yang kita tanamkan sama anak didik kita nanti ini di sekolah
semoga bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, bagaimana terciptanya budaya positif itu? Nah, apa aja yang harus kita lakukan di dalam ini? Yaitu di sini kami akan membicarakan materi tentang budaya positif yang terkait. Yang pertama yaitu disiplin positif. Bagaimana yang dikatakan disiplin positif itu? Menegakkan kedisiplinan itu terkadang ada yang bisa negatif ataupun yang positif. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ini motivasi perilaku manusia ada yang dari dalam diri maupun ada yang dari luar diri anak kita sendiri. Kemudian yang ketiga, membuat keyakinan kelas di sekolah. Nah, ini berbeda dengan aturan sekolah dengan keyakinan sekolah. Yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa aja kebutuhan dasar manusia itu? Kemudian yang kelima, posisi kontrol kita sebagai guru. Bagaimana kita sebagai guru? Apa yang harus kita lakukan? Apa peran kita di sini? Nah, yang keenam adalah segitiga restitusi. Ini bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah anak kita. Bagaimana cara penyelesaiannya? Baik Bapak Ibu, di sini kita akan masuk yang pertama, yaitu tentang disiplin positif. Bisa dibaca Bapak Ibu? Ya. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin di lingkungan sekolah tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan peserta didik. Nah, di sini dalam disiplin positif kita tidak menggunakan ancaman, iming-iming, sogokan ataupun hukuman. Kenapa? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Menurut saya dari kata positif itu saja, kalau ada kekerasan ancaman itu bukan sesuatu yang positif Ibu. Itu adalah sesuatu yang negatif. Jadi itu tidak relevan dengan disiplin positif. Jadi menurut saya sebaiknya kalau namanya disiplin positif memang tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada ancaman di dalamnya. Iya. Gitu kan? Iya. Iya, terima kasih Bu. Di sini saya tadi memaparkan bahwasannya disiplin itu cara penerapan disiplin yang kita lakukan di sekolah itu tanpa ada kekerasan dan ancaman. Contoh, kamu terlambat ya datang ke sekolah. Sekarang bersihkan kamar mandi. Nah, itu kan sama dengan kita mau menertibkan anak-anak kita, mendisiplinkan anak-anak kita, tapi caranya dengan cara yang negatif. Kita suruh anak kita membersihkan kamar mandi gitu. Jadi kalau cara mendisiplinkan anak-anak itu dengan yang positif itu, kita gali memunculkan kedisiplinan positif dalam diri anak-anak itu, kita tumbuhkan kesadaran dalam dirinya sendiri tanpa ada kekerasan ataupun ancaman. Dari pengertian disiplin positif ini, kira-kira Bapak Ibu pernah nggak menerapkan kedisiplinan itu dengan cara ancaman? Ya, silakan kurangi. Ya, terima kasih Ibu buat kesempatannya. Di sini terkait disiplin positif kembali lagi yang saya pahami sampai saat ini memang dan pola pikir saya, mindset saya belum berubah terkait memberikan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi saya sering, bukan sering, tapi ada batasan sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya terjadilah bisa dikatakan hukuman, bisa terjadi hukuman. Dan menurut saya disiplin yang saya berikan akan berdampak positif ketika dia mengubah perilakunya dari yang salah menjadi ke arah yang lebih baik, ya, dari yang salah menjadi benar. Walaupun mungkin dia walaupun di awal mungkin anak itu merasa terbuka, tapi kedepannya seiring dengan perkembangan mindsetnya dia tentunya akan berpikir
hukuman. Itu menurut saya Ibu, sampai sekarang saya masih berpikir bahwa hukuman itu dapat memberikan disiplin yang positif untuk anak didik dan anak saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rani. Bahwasannya kembali ke pertanyaan pemantik tadi ya Bu, bahwasannya hukuman dapat mendisiplinkan anak dengan cara mereka sadar dengan adanya masalah-masalah yang lalu, sehingga membuat dirinya sadar dan merubah ke arah yang lebih baik lagi. Tapi kedepannya Bapak Ibu, kita dalam menerapkan disiplin jangan lagi menggunakan hukuman ataupun ancaman, supaya mereka itu sadar bahwasanya yang kulakukan ini salah. Bagaimana cara kita menyadarkan mereka dengan nilai-nilai disiplin yang positif. Oke. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi ini ada dua ya Bapak Ibu, ada pengaruhnya dari dalam dan ada dari luar. Kalau dia dari dalam itu motivasi namanya intrinsik, itu dari dalam. Kalau dia dari luar intrinsik. Oke, ini contohnya. Kalau saya pribadi Bapak Ibu, itu anak-anak kalau dia nggak hafal, aku silakan baca hafal surah Al-Qari'ah. Kalau nggak hafal, nanti saya suruh berdiri, harus hafal. Nah, itu dia kalau dia menghafalnya, dia menghafal surah Al-Qari'ah itu karena ada ancaman dari saya atau adanya hukuman dari saya. Nah, karena adanya hukuman dari saya, makanya dia menghafal. Nah, kemudian kalau begitu juga adanya imbalan atau penghargaan. Nah, ini tadi siapa yang bisa hafal nanti saya kasih uang 2.000. Nah, itu belum datang dalam dirinya sendiri dalam menghafal surah Al-Qari'ah tadi. Sebaiknya seperti apa? Yaitu menanamkan dari dirinya, menghargai nilai-nilai kebajikan dari dirinya sendiri. Kalau dalam agama ini niatnya ikhlas ya Bapak Ibu. Belajar itu niatnya ikhlas karena Allah. Tidak ada segala perintah atau tidak ada hambatan atau tidak ada paksaan dari luar. Memang dari dalam dirinya sendirilah dia mau menghafal surah yang kita suruh atau siswa itu yang kita suruh untuk mengerjakan sesuatu. Tidak ada paksaan dari luar, tetapi kesadaran dalam dirinya masing-masing. Kira-kira Bapak Ibu punya nggak pengalaman yang memotivasi anak dalam belajar itu, memaksa anak untuk belajar supaya anak itu mau belajar? Kita kasih hukuman atau reward atau bagaimana? Silakan Bapak Ibu yang ingin berbagi, satu orang saja. Ya, terima kasih. Dari pengalaman saya ketika mengajar dalam kelas, ada kadang-kala saya melakukan hal-hal tersebut, yaitu dengan mengancam ataupun saya memberikan hadiah sebagai apa ya? Sebetulnya niatnya tadi agar siswa saya, anak saya itu tadi mau melakukan apa yang kita perintahkan. Misalnya mengerjakan PR. Kalau tidak mengerjakan PR, apa yang harus kamu apa sanksinya yang harus kamu terima kalau kamu tidak selesai PR? Itu kadang saya lakukan. Dan kalau kamu kerjakan PR, apa yang akan saya berikan untukmu? Itu cara-cara seperti itu menurut saya kadang-kala berhasil menyebabkan anak tersebut jadi mau melakukan apa yang saya ceritakan tadi, sesuai dengan ya tadi untuk pembelajaran tadi. Sebenarnya ya tujuannya yang utama anak tadi berdisiplin. Yes, untuk menerapkan disiplin ya Bu ya, dengan adanya reward ya Bu ya, hadiah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia.
yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah pernah nggak dengar kata-kata keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Iya, sudah ya. Siapa di sini Bapak Ibu yang udah pernah membuat keyakinan kelas? Sudah pernah? Bu Rami sudah ya? Iya. Bu Andriani? Sudah. Bisa diceritakan Bu Andriani pengalamannya sedikit, Bu Andriani? Tentang keyakinan kelas ya Bu ya. Sebenarnya keyakinan kelas ini yang pertama saya buat bersama murid-murid saya di kelas saya yang kebetulan saya wali kelasnya. Itu gunanya untuk kesepakatan kami bersama lah Bu, agar kelas kami ini bisa aman tentram lah, intinya seperti itu. Dan yang kedua, saya buat kesepakatan kelas pada waktu saya ngajar Bu. Jadi sebelum saya melakukan pengajaran, saya selalu membuat kesepakatan dengan siswa saya yang saya masuk apa nanti konsekuensi ya Bu, bukan hukuman gitu ya, sanksi ibaratnya itu, sanksi yang akan mereka dapatkan jika mereka tidak melakukan yang saya perintahkan. Tapi sanksi itu mereka sendiri yang buat karena kita udah kesepakatan, sepakat. Jadi selama belajar pembelajaran pun aman, tenang. Tapi Bu, tetap juga ada yang melanggar walaupun mereka yang sudah sepakat membuatnya. Nah, itu dia. Iya, terima kasih Bu Andriani atas pemaparannya tentang keyakinan kelas. Baik, Bapak Ibu di sini, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah suatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan di kelas sebagai dasar untuk menumbuhkan budaya positif murid dan pembiasaan yang terpola sebagai wujud penerapan profil pelajar Pancasila. Jadi keyakinan kelas ini adalah kesepakatan dari kelas itu sendiri, musyawarah dari kelas itu sendiri. Mau seperti apa kelasnya? Seperti yang disampaikan oleh Ibu Andriani tadi. Oke? Ya, ini Bapak Ibu ada contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas 98. Maaf, di kelas 96. Iya, bagus. Tepuk tangan
apa kelas ini yang kamu inginkan? Kebayang kamu seperti apa yang kelas yang kamu inginkan selama satu semester nantinya? Ya bagus, ingin menjadi kelas yang lebih ada lagi. Jadi tenang, berbicaranya dengan sopan, saling tolong menolong, ya bagus. Tidak mengejek-ejek teman, tidak berisi dalam kelas, ya, suka jujur, ya. Tidak jelasnya memperhatikan, harus sekali ya, bukan untuk semuanya. Ibu minta keinginan kamu, impian kamu untuk kelas ini, silakan kamu tuliskan di sticknote ini, dan nanti akan kita tempelkan kepadanya. Oke. Jadi tujuan keyakinan kelas yang kita buat tadi itu, yang pertama wujudkan suasana belajar yang kelas yang kondusif, bersih, rapi, aman, dan nyaman untuk proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, mendidik murid untuk menjadi pribadi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin dari dalam diri, bukan paksaan, dalam bentuk aturan dan sanksi. Yang kelima, yaitu kita masuk kepada posisi kontrol guru. Baik Bapak Ibu, di sini posisi kontrol guru itu yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian yang kedua, posisi kontrol guru itu sebagai pembuat orang yang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru bersuara lemah lembut dan membuat siswa merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, yaitu guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, pemantau, berarti mengawasi, mengandalkan atau perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Dan yang kelima, sebagai manajer. Manajer di sini adalah posisi mentor, di mana guru berbuat suatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid agar mendapatkan solusi atas permasalahannya sendiri. Baik Bapak Ibu, kira-kira dalam posisi kontrol guru ini, kita ini sebagai guru dalam posisi yang mana? Bisa kita tuliskan ya Bapak Ibu di stick note ini, pilih di mana posisi kita. Apakah kita sebagai teman, pemantau, atau penghukum? Kalau tadi Bu Betty cerita pengalamannya, dia selalu sebagai teman, murid-muridnya suka curhat sama dia ya Kak Bu Betty. Iya. Kemudian kalau tadi guru BK itu selalu memberi solusi kepada anak-anaknya. Dominannya kita apa? Dominan, wow keren kali ya kan. Penghukum oke. Ya oke Bapak Ibu, sekarang silakan dulu ditempelkan ke depan
stick note-nya akan kita bahas nanti bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menuliskan posisi kontrolnya sebagai guru. Di sini saya melihat yang menjawab sebagai manajer itu ada 2, kemudian pembuat merasa 3, kemudian pernah jadi penghukum, pernah juga pemantau. Semua pernah ya Bapak Ibu? Iya. Sebagai pemantau. Iya. Bu Andriani, ceritakan Anda dulu kenapa Bu Andriani kok sebagai penghukum gitu. Kalau lihat dari karakternya Bu Andriani ini orang yang lemah lembut saya lihat. Kok sekali saya baca kok sebagai penghukum gitu. Kasih Ibu, Bu jangan menilai seseorang melihat dari luarnya. Perasaan wajah lemah lembut, hatinya tidak gitu ya Bu. Saya nulis semua sebenarnya. Kenapa? Karena tanpa sadar saya pernah memang menghukum siswa saya karena kesal mungkin ya Bu. Kita udah buat kesepakatan 5 menit setelah saya masuk, dia tidak masuk, silahkan keluar. Saya bilang itu kan udah menghukum. Keluar nak di dalam. Berarti saya pernah menjadi penghukum. Tapi nggak yang sampai pompa Bu, nggak sampai sekojam nggak ya. Kita cuma keluar gitu, keluar dari kelas. Atau silahkan yang sering saya lakukan, silahkan tulis ulang jawaban yang ada di papan tulis yang ditulis oleh temanmu sebanyak 2 lembar halaman. Itu berarti kan saya sudah menjadi penghukum di situ. Penghukum ya Bu. Ya. Walaupun penghukumnya lembut itu ya Kak. Iya, hukumannya lembut, Hukumannya membangun gitu ya Bu, dengan lemah lembut. Iya. Kemudian saya lanjut ya Bu. Saya pernah juga membuat orang merasa bersalah karena saya pernah bilang gini, nah kamu nggak kasihan sama orang tuamu, itu kan, udah kerja capek-capek di sawah nanam, kamu kayak gini, saya bilang, itu kan udah kayak kita menyodorkan dia kayak, oh gara-gara akulah seperti ini gitu, atau kayak mana itu kan. Saya rasa itu udah membuat orang merasa bersalah kalau saya bilang kan, saya udah membuat dia kayak oh aku salah ya, mamaku capek, aku santai di sini, aku main-main. Sebenarnya dalam hati saya pengennya dia itu berubah gitu dari yang saya bilang gitu kan. Jadi dia tahu kesalahannya apa. Tapi kan setelah saya baca punya ibu ini, kata dia itu kan saya baca Bu, bersuara lemah lembut. Memang iya Bu, kalau pembuat orang merasa bersalah, saya ngomongnya lemah lembut, memang benar. Kamu kamu nggak kasihan, kan lemah lembut, nggak sampai marah-marah. Tanpa sadar saya udah di posisi itu. Kalau teman saya memang, kalau yang ibu lihat memang banyak ya anak-anak yang suka teman sama saya Bu ya, karena ayo Bu nari sama, ayo Bu buat TikTok sama, ayo. Iya kan. Sangat gaul ya Bu. Iya. Saya guru gaul rasanya. Iya. Saya rasa tulis impresan ini guru gaul semua sama Iya. siswanya. Karena ada yang gak gaul ini. Posisi sebagai teman semua oke. Jadi ada waktunya saya posisikan diri saya sebagai teman dengan mereka. Ada waktunya juga itu tadi kalau saya marah ya jadinya penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Itu pun penghukumnya lemah lembut ya Bu. Hukumnya nggak fisiknya. Ya. Iya. Oke Bu Ani, ada lagi? Semua pula saya tulis tadi kan Iya, semua ya kan. Ini keren Bu Ani dan semuanya masuk di dalamnya. Kalau pemantau ini karena saya selalu bilang sama siswa, coba lihat, udah berapa kali kamu kumpulkan tugas. Saya selalu kasih petunjuk di daftar nilai saya, udah berapa kali kamu belum kumpul tugas, kawan udah sekian, kamu mesti sekian. Berarti kan saya menggunakan bukti atas perilaku di logo, pakai data. Pakai data ya. Pakai data ini kamu sudah kerjakan berapa sekian, berarti kamu nanti klaim gitu. Jadi kan pemantau. Kalau manajer biasanya saya sering di kelas saya ya Bu ya, karena saya kan wali kelasnya. Saya berusaha kalau menjadi wali kelas itu
saya mau tahu nih kenapa sih anak saya seperti ini, kenapa anak saya bisa seperti ini. Jadi kan mungkin situ saya udah memposisikan diri saya sebagai manajer. Oke, mantap kali Bu Ani ya. Semua Terima kasih. posisi kontrol guru dan diterapkan dalam Bu sama Bu Berarti Ani. saya masih bimbang ya Bu ya. Kenapa harus bimbang Bu Ani? Bimbang dan semua posisi kontrol saya pilih. Iya, memang semua kita mengalami posisi ini ya Bapak Ibu ya. Cuma ada tahapan-tahapannya. Iya, Bapak Ibu punya nggak pengalaman saat kita masih SD atau SMP, SMA, pengalaman sebagai kita murid saat kita dihukum sama guru kita? Masih punya Bapak Ibu pengalamannya? Punya. Masih Bu. Iya, Pak Roni lah dulu cerita. Karena dia tadi ngaku saya lihat. Ceritakan dulu Pak Roni. Sekarang sebelum apa? Umur Bapak sekarang berapa? 28 tahun. 28 tahun, ya. Ini yang diceritakan kesalahannya sama hukuman yang diberikan. Iya, iya. Saat itu umur berapa Bapak? Sewaktu saya umur 17 tahun. Berarti kelas 20 SMA. SMA ya Pak, punya pengalaman yang tidak enak, masih teringat. 28 kurang 17 berarti berapa tahun yang lalu? Iya, kepo saya Pak. Cerita Pak, kepo saya Pak. Sebenarnya saya dulu itu kurang suka sama pelajaran fisika. Jadi ada masanya ketika saya jenuh, saya keluar pergi ke kantin, lewatkanlah satu les pelajaran ibu ini. Ternyata ibu ini cari kita. Tadi masuk kan, sekarang kemana? Jadi disuruh teman untuk mencari kami, ternyata nyangkut di kantin. Nah, di kantin itu disuruh dipanggil. Kami datang sampai di situ memang disuruh berdiri jongkok. Jongkok itu sampai lesnya habis. Itu kan memang dia ada 3 jam kalau nggak salah, ada 3 les. Jadi dari satu les itu, les pertama sampai les ketiga kami jongkok terus. Wow. Jadi terasa betul memang di kaki saat itu pegal juga memang, makanya ingat betul. Cuman itulah yang kenakalannya kalau saya ingat di SMA, yang sampai dihukum seperti itu. Gara-gara gak suka pelajaran fisika ya Pak ya? Iya. Itu gak sukanya fisikanya atau gurunya Pak? Nah, kalau sebenarnya sih pelajarannya memang. Pelajarannya, bukan gurunya ya Pak ya? Bukan. Kalau gurunya suka kita ya Pak? Iya. Jadi kalau dulu pelajaran IPA kami itu kan wajib ya, ada kimia, fisika sama biologi. Cuman sukanya di kimia sama biologi aja. Kalau fisika kurang suka memang karena banyak hitungannya. Iya, oke. Jadi 11 tahun yang lalu kita masih menyimpan memori yang tak enak. Itulah pengalaman saat kita mendapatkan hukuman dari guru, pengalaman negatif. Jangan-jangan itu memotivasi menjadi guru olahraga. Semakin kuat ototnya gitu. Oh, jadi gara-gara di setrap tempat ongkoting aja termotivasi jadi guru olahraga, kuat ya Pak ya? Iya. Tapi kalau yang di SMP lebih parah sebenarnya sih. Oh ada lagi Pak? Oh ada lagi. Dipukul pakai penghapus jari kukunya. Itu memang sakit betul. Tapi memang yang lebih berkesan yang itu karena memang pertama kali cabut. Kalau yang SMP kan karena memang tidak selesai tugas. Iya, terima kasih Pak Roni. Itulah Bapak Ibu ya. Seandainya kita memberikan hukuman sama anak kita itu sampai tua, dia nggak akan melupakan yang apa yang diterimanya dari gurunya tadi. Oleh karena itu, ayo kita kasih anak-anak kita jangan hukuman yang fisik, jangan hukuman yang menyakitkan, tapi kasihlah hukuman yang sifatnya membangun. Seperti yang dilakukan Bapak Ibu guru kita yang lain tadi, bisa kayak Bu Adriani tadi ya, menuliskan kembali jawabannya dalam buku. Baik Bapak Ibu, kira-kira ada nggak punya kenangan yang indah sama Bapak Ibu gurunya saat kita sekolah tingkat SD, SMP atau SMA? Kenangan indah. Kayaknya Maya dulu Bu Maya, kenangan yang indah saat kita sekolah. Kenangan
kenangan indah dengan bapak atau ibu guru kan? Bukan dengan si dia gitu. Kalau kenangan indah dengan seorang guru ada sih Bu, satu bapak guru biografi saya namanya Pak M. Manurung. Saya itu awalnya dicueki sama bapak itu karena mungkin saya terlalu pintar ya Bu, jadi dicueki dibandingkan teman-teman saya yang lebih pintar gitu kan. Jadi satu hari pas pelajaran azimut mengukur letak bintang, entah kenapa lah saya kok pintar kali di situ. Jadi bapak itu sejak itu berubah pola pikirnya, mindsetnya terhadap saya. Sikit-sikit saya gitu kan. Mungkin itu juga yang menjadi dasar kenapa saya jadi guru gitu. Karena lihat bapak itu yang awalnya saya rasa bapak ini gak suka sama saya, kok saya pintar kali gitu kan. Asal ditanya ya bapak gak ngerti gitu kan. Jadi satu hari mengukur bintang cuma saya di kelas itu yang bisa. Saya pun heran kok bisa saya yang kali ini. Nah itulah Bu ya, itu pengalaman manis saya satu-satunya. Terima kasih. Terima kasih Bu Maya. Awalnya nggak dicintai, akhirnya dicintai ya Bu Maya ya. Iya, karena bisa menjawab pertanyaan dari guru mengukur bintang. Kalau kita menggapai bintang ya Bu ya. Iya. Oke Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu mungkin sering ya lihat video ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pembuku biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menuduh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang tegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu
Bu. Maaf sekali. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia perbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ibu, kita tadi sudah melihat contoh posisi kontrol yang diperankan oleh si Naren. Nah, di sini ada posisi kontrol apakah aku? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol apa ya Bapak Ibu? Membuat merasa bersalah. Oke. Yang kedua, kamu tidak pernah melakukannya. Nah, kalau ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Kira-kira apa Bapak Ibu? Kamu tidak pernah melakukannya.
Pembuat merasa bersalah. Oke, kita simpan dulu ya Bapak Ibu. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, kita simpan dulu. Yang keempat, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Temannya, ayolah. Oke. Yang kelima, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum ya. Oke, yuk. Jawaban Bapak Ibu tadi kita lihat ya. Ya, ini. Saya cepat sekali dengan kamu. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya, langsung guru itu menudingnya. Itu namanya penghukum. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Yaitu ini manajer, mencari solusi. Dan yang keempat, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ini kalau ada kata-kata ayo, nah itu teman ya Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini pemantau seperti yang dilakukan Bu Andriani, punya data. Oke. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, ketika murid melakukan tindakan yang salah, maka guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan untuk membuat refleksi atau evaluasi internal tentang apa yang telah mereka perbuat untuk memperbaiki kesalahannya. Yang alhamdulillah di sini ada guru BK. Kita mau tanya dulu kita bagaimana cara menyelesaikan anak saat ada persoalan atau masalah gitu. Cara menyelesaikannya seperti apa? Kita ingin dengar dulu dari guru BK. Silakan Bu Ika. Permasalahannya seperti apa Ibu Nurmalia? Iya, dalam menyelesaikan masalah bebas Ibu mau cerita masalah yang sangat berat juga boleh Bu, persoalan yang berat dalam menyelesaikan masalah siswa. Seperti apa ya cara Ibu menyelesaikan masalah siswa kita? Ya, seperti contoh kasus masalah kehadiran ya Bu Nurmalia. Ada belakangan ini kasus tidak hadirnya siswa ke sekolah. Cara saya sebagai guru bimbingan konseling menyikapinya, yang pastinya pertama kita panggil dulu anak tersebut secara pribadi. Mengapa dia bisa tidak datang ke sekolah berhari-hari? Kalau dia katakan dia tidak datang karena sakit, kita minta suratnya. Tapi apabila dikarenakan memang dia malas, maka dari itu kita akan panggil orang tuanya untuk mengetahui apakah memang benar dia itu tidak hadir ke sekolah itu dikarenakan memang tidak berangkat, atau dia berangkat dari rumah tapi tidak hadir di sekolah. Setelah kita melakukan komunikasi dengan orang tuanya, kita akan melakukan kesepakatan. Apabila ini akan ibaratnya berulang kembali, kita pihak sekolah akan memberikan teguran. Teguran itu bisa berupa sanksi berat dan sanksi ringan, karena setiap sekolah itu mempunyai peraturan. Walau tadi dikatakan kita tidak boleh menghukum, tetapi namanya di negara Indonesia ini, di mana siswa diajarkan tentang peraturan kalau tidak di sekolah. Maka dari itu kami biasanya berkomunikasi dengan orang tua. Apabila itu terus terjadi ketidakhadiran secara terus-menerus dikarenakan anak tersebut malas, makanya akan diambil keputusan itu dari pihak keluarganya atau orang tua dan anak. Kita pihak sekolah tidak boleh memutuskan anak tersebut harus kita tinggalkan atau kita pindahkan. Mereka lah yang menentukan arah tujuan mereka mau kemana. Kalau katanya masih mau bersekolah di sekolah SMP,
Negeri 1 Perboman, maka anak tersebut harus mengikuti peraturan dan datang selalu ke sekolah. Itu apabila yang dia tidak hadir. Kalau sakit, itu harus diterangkan surat, baik itu dari dokter atau dari orang tuanya. Begitu saja Bu Nurmalia. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ika. Berarti kita selalu berkomunikasi, bertanya ya Bu Ika, kenapa melakukan hal tersebut? Apa sebabnya gitu ya Bu Ika ya? Ya Bu Iya, oke. Ada yang lain Bapak Ibu dalam menyelesaikan kasus? Oke. Ya, seperti ini gambaran segitiga restitusi dalam proses menyelesaikan masalah-masalah anak. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini, itu tadi yang dikatakan Ibu Ika tadi, kita tanya dulu anaknya, kemudian kita bilang sama anaknya, jangan takut nak, semua orang pernah berbuat salah. Itu dulu kita stabilkan kondisinya. Jadi supaya anak itu nggak ketakutan. Semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, itu maksud dari menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu kita tanya. Kemudian yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kita kan tadi di kelas sudah buat kesepakatan kelas. Jadi saat anak itu melanggarnya, lantas kita tanya keyakinan kelas apa yang telah disepakati, kemudian apa yang kamu langgar. Kemudian kita tanya yang terakhir sama anak-anak itu, kamu ingin menjadi seorang seperti apa gitu. Kemudian apa solusinya terhadap masalah kamu. Jadi semata-mata kita tidak langsung menyudutkan, menghukum, akan tetapi kita tanya kenapa alasannya, kemudian anak itu sendiri nanti yang menemukan solusinya agar dia mandiri. Ya, oke Bapak Ibu, ini tentang segitiga refleksi. Jadi Bapak Ibu, pemaparan kami seputar tentang budaya positif. Semoga apa yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu bisa kita terapkan dalam lingkungan sekolah kita, kemudian bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.